Nah, eh, feature scaling. Ya, ini ada salah satu tahap masih pre-processing, yaitu tahap yang terakhir. Bagaimana kita melakukan persiapan data gitu ya, sebelum kita lakukan proses regresi atau peramalan. Nah, pendahuluan apa itu sebenarnya feature scaling? Digunakan ya, feature scaling digunakan untuk menormalkan skala perhitungan kayak lagi pada variabel-variabel yang bertipe data numerik. Ya. Jadi feature scaling dilakukan pada data-data yang sifatnya numerik. Nah, dalam contoh kasus kita tuh data yang numerik sejak awal itu apa? Age ya, itu udah numerik. Salary juga sudah numerik. Nah, kenapa sih harus kita lakukan proses scaling? Coba lihat di sini. Nih, ya. Kenapa kita harus melakukan proses scaling pada age dan salary? Nah, age dan salary memiliki rentang data yang sangat berbeda. Kalau age ini rentangnya dari 27 sampai berapa nih? 50. Paling muda 27, paling kecil nilainya 27 dan paling besar nilainya adalah 50. Tetapi pada salary rentangnya jauh lebih besar ya. Bahkan sampai 79.000. Nah, ini jika kita lakukan pada proses apa namanya? Machine learning akan berakibat bahwa ketika mencari pola data, ketika menggunakan operasi matematika nanti ya, nilai age ini akan tidak terlalu berpengaruh jika dibandingkan dengan nilai yang salary, sehingga pola datanya jadi nggak terlihat jelas ya, karena age sangat kecil dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di salary, sehingga kita harus menormalkan atau melakukan proses scaling. Jadi semua nilai-nilai itu harus pada range yang sama. Apa manfaatnya kita melakukan proses scaling? Satu, agar algoritma tidak salah interpretasi dengan adanya range yang sangat berbeda itu. Yang kedua, ini juga akan membuat proses komputasinya menjadi lebih cepat. Bayangkan kalau kita akan menggunakan, misalkan ada ada perhitungan kuadrat, bayangin tuh, 72.000 dikuadratin hasilnya berapa? Ya. Sehingga kita harus melakukan proses penskalaan, ya, menormalisasi data pada range yang sama antara age dan salary. Inilah pentingnya kita melakukan proses feature scaling. Nah, di sini ada keterangannya, ya. Nah, ini salary memiliki range angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan age. Hal ini akan berdampak proses komputasi yang tidak semestinya karena angka salary akan sangat mendominasi dibandingkan dengan age, dan akan juga membuat akan akan berdampak pada proses komputasi yang lebih berat ya, karena melibatkan angka-angka yang sangat besar. Nah, jadi secara umum fungsi dari feature scaling adalah dilakukan agar tidak ada variabel yang lebih mendominasi antara satu dan lainnya. Ya, kita atur semuanya pada jangkauan yang sama. Ada dua pendekatan nih ya. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu standardization dan normalisasi ya. Dan sebenarnya kita tidak akan terlalu akan terlalu memusingkan hal ini ya, karena semuanya akan langsung secara otomatis dilakukan oleh rumus-rumus yang sudah ada di masing-masing tools, baik itu di mana Python maupun RStudio. Jadi kita nggak ngitung manual ya, karena kalau kita ingin ngitung manual, rumus standardization dan normalization itu cukup rumit gitu ya. Kita tinggal panggil fungsinya aja. Oke, seperti biasa kita akan lakukan proses feature scaling pada Python terlebih dahulu. Kita buka lagi Python-nya. Sini. Saya kasih komen lagi. Crash feature scaling. Scaling. Ya, berarti biar jelas bahwa sekarang adalah proses feature scaling. Nah, lagi-lagi kita diminta untuk mengimport sebuah library dari stocklearn.preprocessing. Hanya saja sekarang namanya adalah standard scale. Nama library yang akan kita import adalah standard scale. Nah, silakan dikopikan. Silakan dikopikan itu, ya. Lalu kita compile.
Oh, error ya. Standard scale. Lalu kita compile. Jadi standard scaler bukan standard scale. Nah, itu preprocessing import standard scaler ya. Silahkan dicoba. Ini sudah ya. Selanjutnya menerapkan pada var x train. Ya, jadi dan x test tentunya dua-duanya. Ini juga saya kok nulis dan x test. X test. Nah, kita sudah punya variabel x train dan x test. Dua-duanya ingin kita scale-kan ya. Langsung aja copy semuanya. Itu. Silakan diketikkan itu. Itu. Kita sekarang bisa melihat perubahan yang ada di x train dan x test. Silahkan dilihat x trainnya jadi kayak gimana, x trainnya jadi kayak gimana, x trainnya. Lihat tuh ya. Sekarang x train kita tidak ada lagi nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil. Semuanya pada jangkauan yang sama, mulai dari min 1 sampai 1. Atau sampai 1 lebih dikit gitu ya. Tidak ada yang terlalu jauh berbeda. Pada jangkauan yang sama. Begitupun pada x testnya. Nah, semuanya pada jangkauan yang sama. Tidak ada yang terlalu besar gitu ya. Seragam. Nah, feature kayak untuk di RStudio, teman-teman tinggal RStudio ya. Sekali lagi RStudio bukan lagi Python. Seperti ini. Ya. Artinya kita menggunakan training set. Testing setnya tidak ya. Testing setnya tidak perlu di scaling sekali lagi ya, karena di scaling ya, sorry. Yang tidak perlu adalah semuanya di sini di scaling semuanya. Untuk di RStudio, training set maupun testing set perlu dilakukan scaling dengan cara yang sama. Ini artinya semua baris dan antara baris kedua sampai ke 3. Kolom kedua dan ketiga ya. Jadi ini kan ada koma. Ini ada koma ya. Di sininya nggak ada apapun, berarti semua artinya semua baris. Semua baris. Nah, tapi kolomnya hanya kolom kedua dan ketiga. Jika kita lihat di sini di testing mana RStudio, ini training set ya. Ini kan kolom ke 1, kolom 1, kedua dan ketiga. Bedanya gitu ya, kalau di Python itu mulai dari 0, tapi kalau di RStudio mulai dari 1. Jadi ini adalah kolom ke 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Kalau Python hitungnya ini adalah kolom ke 0. Nah, karena kita sekarang sedang di RStudio, maka yang akan kita lakukan proses scaling hanya di age dan salary. Berarti kolom berapa? 2 dan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Sehingga di sini perintahnya 2 sampai 3. Ya. Silakan ditulis sampai akhirnya teman-teman bisa membuktikan bahwa sudah dilakukan scaling seperti ini. Ya, tidak ada lagi yang nilai terlalu besar.